Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ahmad Hanif Huda dengan NPM 23050400019. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi S1 Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Magelang. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas asesmen tengah semester saya mata kuliah Web Pro 2, yaitu mengenai aplikasi web CRUD yang telah saya bangun. Dan aplikasi ini tidak hanya menampilkan data saja, tapi juga bagaimana cara mengelola, mengamankan, dan juga menampilkan dengan tampilan yang modern dan tentunya profesional. Aplikasi ini saya bangun menggunakan kode Knitr 3 sebagai frameworknya atau backendnya, dan juga admin LT4 sebagai antarmukanya atau tampilannya, dengan pendekatan struktur MVC dan fitur lengkap seperti login, dashboard, CRUD, dan 5 entitas utama. Aplikasi ini menjadi representasi sederhana namun kuat dari pengelolaannya, atau seperti kuat pengelolaan data akademik di lingkungan perguruan tinggi seperti itu. Dan untuk mempersingkat waktu, mari kita ke penjelasan kodenya. Baik, untuk pertama-tama saya akan mengaktifkan subnet terlebih dahulu. Oke, di sini sudah hidup ya, servernya MySQL. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur database yang akan kita gunakan. Untuk namanya di sini adalah Big Data Unima dan memiliki beberapa tabel, yaitu ada dosen, kelas, mahasiswa, matkul, dan juga users. Untuk tabel dosen, di sini ada beberapa nama ya. Ada ID dengan tipe data integer, nama dengan tipe data varchar, NIDN dengan tipe data varchar juga. Dan di sini juga ada kelas. Kelas sendiri di sini ada beberapa kolom. Yang pertama ada ID dengan tipe data integer, di sini sebagai primary key, dan juga ada kode kelas dengan tipe data varchar, nama kelas dengan tipe data varchar juga. Selanjutnya ada mahasiswa. Mahasiswa di sini memiliki beberapa ya. Yang pertama ada ID dengan tipe data integer sebagai primary key juga. Ada nama dengan tipe data varchar, NPM dengan tipe data varchar, alamat ini teks. Selanjutnya ada Gmail dengan tipe data varchar dan juga prodi dengan tipe data varchar juga. Selanjutnya ada matkul atau mata kuliah. Di sini yang pertama ada ID dengan tipe data integer, di sini juga sebagai primary key juga. Dan juga ada kode matkul dengan tipe data varchar. Ada nama matkul dengan tipe data varchar juga. Dan yang terakhir ini ada users. User sendiri di sini ada ID dengan tipe data integer, di sini sebagai primary key juga. Selanjutnya ada username dengan tipe data varchar, password dengan tipe data varchar, dan juga email dengan tipe data varchar. Nah, ini adalah struktur database yang saya namai dengan nama Big Data Unima. Selanjutnya kita akan ke programnya. Di sini kita akan mulai dari folder model terlebih dahulu. Di dalam folder model ini terdapat beberapa file, yaitu adalah mdashboard.php, mdosen.php, mclass.php, mhasiswa, mmatkul, muser, dan juga user model. Dan di sini saya akan menggunakan contoh, yaitu untuk mdosen.php. Di sini kita mulai dari fungsi yang pertama. Fungsi yang pertama ini kita akan mengambil data dari tabel dosen. Nah, selanjutnya kita akan menampilkannya seperti itu. Selanjutnya di sini ada fungsi tambah data, ada fungsi hapus data, ada fungsi ambil data, ada fungsi update data. Nah, di sini saya menggunakan pola seragam ya untuk model-modelnya ini, yaitu ada tampil data, input data, hapus, dan juga update data. Seperti ini. Nah, untuk mahasiswa sama, untuk kelas juga sama, users juga hampir sama ya. Matkul juga sama. Di sini seragam semuanya. Jadi yang berbeda ini yaitu untuk yang user model. Di sini nanti untuk autentikasi ya, atau untuk memverifikasi login apakah itu benar-benar user yang telah didaftarkan. Kalau tidak ya nantinya tidak bisa. Seperti itu. Selanjutnya di sini yang beda lagi, di sini ada dashboard. Nah, dashboard di sini ada fungsi count data ya. Jadi untuk menghitung jumlah banyaknya data yang telah ada. Misal di data dosen ada berapa, mahasiswa ada berapa, matkul ada berapa, ataupun kelas ada berapa, seperti itu. Selanjutnya kita akan menuju ke folder controller. Kita cari dulu folder controller. Nah, di dalam folder controller ini ada beberapa file juga. Yang pertama ada auth.php, ada dashboard.php, ada dosen.php, ada kelas.php, mahasiswa, matkul, page, user, dan juga welcome.
Di sini saya akan menggunakan contoh yaitu dosen juga. Nah, ini adalah dari dosen ya. Yang pertama di sini ada fungsi juga untuk menampilkan semua data dosen yaitu menggunakan indeks ini. Nah, ini untuk menampilkan semua data dosen. Yang kedua ada ini ya, ambil data dosen ini ya untuk menampilkan datanya. Selanjutnya ada untuk view. Nanti kita akan menampilkan datanya menggunakan view yang akan kita panggil di dalam file template.php di sini. Selanjutnya ini ada nanti kita akan menampilkan form untuk tambah dosen. Dan juga untuk hapus ini berdasarkan ID nanti kita akan muncul pop-up-nya menggunakan JavaScript. Selanjutnya untuk menampilkan form edit. Nah, seperti tadi form input, form edit juga kita akan tampilkan. Selanjutnya untuk mengupdate datanya, jika sudah nanti akan kembali ke tampilan awal atau apa namanya default-nya ya. Seperti itu. Dan controller ini selanjutnya ini apa namanya yang dosen ini bisa untuk istilahnya untuk mengatur logikanya semuanya ini ya untuk yang dosen kelas mahasiswa ini. Nah, ini hampir sama. Ini untuk mengatur logika CRUD-nya nantinya. Nah, seperti ini ya. CRUD. Nah, untuk yang AUTH ini untuk yang login dan juga apa namanya register untuk mendaftarkan. Di sini ada seperti ini untuk memastikan semua sesi dihapus pada register dan cek apakah username ini sudah ada. Jadi nantinya untuk autentikasi di yang dalam tadi yang pertama di model itu ya, user model itu. Nah, seperti itu. Hampir-hampir mirip semuanya di sini. Selanjutnya kita akan ke view-nya saja. Di view kita akan menggunakan view dosen. Kita yang tampil dulu saja. Di dalam view ini terdapat beberapa folder ya. Yaitu ada UTH, dashboard, dosen, mahasiswa. Ini untuk memudahkan saja. Nantinya di dalam folder itu terdapat file-file juga yang saya namai dengan vEdit, vInput, dan juga vTampil. Kecuali yang register ini, yang UTH ini ada login dan juga register. Untuk vTampil ya. Untuk vTampil ini saya menggunakan contoh dosen, yaitu sama strukturnya dari database tadinya, tabel dosen tadi, yaitu ada nama, NIDN, dan juga aksi. Selanjutnya untuk nomor ini saya menggunakan apa namanya logika seperti ini ya, nomor 1 for each nantinya akan kita bisa tambah, jadi nantinya nomornya bisa urutan 1, 2, 3 seperti itu. Oke, untuk tambah dosen sendiri di sini kita bisa menggunakan ini ya, menggunakan tombol ini untuk menambahnya nantinya. Kalau ini untuk menampilkan saja. Ini untuk menambahkan dosennya. Selanjutnya ini untuk mengedit. Kita akan edit menggunakan URL ya. Selanjutnya ini untuk menghapus. Nah, kita ke tampilannya saja. Ini ada tampilan awalnya ya, tampilan dari data dosennya. Di sini saya ngisinya cukup acak saja, ngawur saja. Di sini saya ini untuk tampilan dosennya. Jadi view ini untuk view yang dosen, sebentar, saya cari dosen. Nah, ini dosen untuk tampil data ini seperti ini ya. Ada nomor, nama, NIDN, dan juga aksi. Nah, di sini tampilannya juga sama, ada nomor, nama, NIDN, juga aksi. Aksi sendiri di sini ada juga edit dan juga hapus. Ini. Nanti kita akan menghapusnya melalui URL atau linknya itu mana, tapi berdasarkan ID-nya. Seperti itu. Nah, misal ini kan ID-nya 1. Ini 1. Kalau kita yang ini edit, ini 3, ID-nya 3 yang belakang ini. Di sini ada tampil. Selanjutnya kita akan mencoba untuk input saja ya, input. Nah, kita coba tambah dosen. Misal kita di sini tambah bernama Pak Rofi ya, Pak Rofi. Ini IDN di sini kita acak saja ya. Itu 2345, kita simpan. Nah, ini akan tersimpan. Sebenarnya ini ID-nya bukan 4 ya, ini nomor saja. Untuk ID-nya tidak saya tampilkan. Selanjutnya saya akan mengeditnya. Edit, klik. Nah, di sini terlihat ID-nya 7. Kita akan edit, tambah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita update. Otomatis akan berhasil. Karena di sini kita editnya menggunakan URL atau ID ya.
Selanjutnya coba kita hapus untuk yang ini, nomor 4 kita hapus. Nah, di sini akan muncul pop-up yakin ingin menghapus. Kalau yakin kita oke. Kalau cancel maka akan tidak terhapus. Jadi coba kita hapus. Nah, maka akan terhapus. Jadi untuk ini berhasil ya teman-teman. Dan di sini juga terdapat beberapa isinya ada. Yang pertama ada dashboard di saya ini. Untuk yang dashboard ini saya akan menjelaskan ya. Untuk dashboard ini ada 3, 3, 3, 3, 11 ini seperti yang saya jelaskan tadi. Di sini kita menggunakan count itu untuk menghitung data berapa banyak jumlah data dalam setiap tabelnya. Seperti itu. Nanti kita akan konversikan atau kita tampilkan ke dalam dashboard. Nah, di dalam dashboard ini atau dalam kotak-kotak ini nantinya ada more info. More info ini bisa dipencet. Kalau kita pencet nantinya ini akan menuju ke link yang ada di data dosen, kelas, mahasiswa dan juga user ini. Misal kita yang dosen, kita klik more info. Nah, nanti akan otomatis terhubung ke dalam tabel dosen ini. Seperti itu. Kita coba yang kelas ya. Ini kelas, saya isi acak aja. Ini kelas kan ada 2, nanti di dashboard nantinya juga akan ada 2. Nah, ini data kelas. Ada mahasiswa, kuliah dan juga user ini. Sebenarnya user ini tidak perlu saya tampilkan karena tidak perlu ditampilkan, cuman ini saya tampilkan karena biar kita tahu ini berjalan dengan lancar seperti itu programnya. Oke, teman-teman. Selanjutnya untuk jika sudah seperti ini, kan ini sudah terintegrasi semuanya, jadi udah lancar. Jadi untuk tampilan yang ini, V-input, V-edit, V-tampil ini kan masih mentah. Nantinya kita kan tadi untuk memanggilnya, untuk mengambil template-nya di controller, nanti akan kita tampilkan ke dalam file yang namanya template. Template itu di sini. Nah, nantinya kita akan memanggil dan kita akan tampilkan di dalam konten ini. Jadi, untuk dolar konten ini tujuannya untuk memanggil setiap view atau setiap tampilan yang ingin kita tampilkan ke dalam tampilannya atau ke dalam dashboardnya. Nah, dashboard ini memiliki fungsi semua ini dimuat melalui file template.php dan sehingga untuk semua halaman itu memiliki layout LTE yang konsisten atau sama atau bisa seragam. Jadi supaya lebih rapi seperti itu dan juga lebih ringkas juga untuk penggunaan skripnya. Oke, seperti itu. Untuk dashboard tadi kan sudah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai untuk login. Nah, login di sini tujuannya untuk autentikasi ya. Untuk penggunaan user model yang tadi di atas modelnya. Ya, ini. Ini tujuannya untuk autentikasi. Lalu kalau sudah sesuai dengan autentikasinya, nanti bisa kita teruskan ke dalam dashboardnya. Oke, kita lihat ya. Di sini kita logout dulu. Nah, untuk logout kita ke dashboard, lalu klik icon ini, sign out, nanti otomatis akan logout. Nah, sebelum itu saya akan mendemonstrasikan mengenai juga registernya terlebih dahulu. Ini untuk registernya. Nah, di sini untuk register ini ada username, email, password. Nah, misal kita untuk membuat akun baru ya. Di sini kita namanya ada Hamdan. Untuk email kita Hamdan saja, hamdan@gmail.com. Untuk password Hamdan 123. Kita register. Nah, seperti itu. Lalu ketika kita sudah mendaftar, kita akan diarahkan ke halaman login, tidak langsung ke halaman dashboard. Ini untuk memverifikasi atau kita sudah mendaftar atau belum seperti itu. Tadi kita Hamdan. Username-nya Hamdan. Lalu passwordnya ada Hamdan 123. Kita login. Oh, salah saya menuliskannya ya. Hamdan. Kita login. Masih salah. Coba kita ulangi lagi untuk daftarnya. Hamdan.
Kita gunakan ini saja, username Hamdan 123 register. Nah, username sudah digunakan. Tadi kita menggunakan username Hamdan ya. Jadi ketika kita sudah menggunakan username yang sama atau berhasil kita daftarkan, maka akan salah. Tapi tadi saya sepertinya salah untuk menuliskan passwordnya. Kita ulangi ya. Hamdan 123 username-nya ya. Ini untuk ini saja. Ini Hamdan 123 ya. Kita samain register. Berhasil. Lalu kita lagi ya, Hamdan 123. Hamdan 123. Harusnya berhasil ini. Nah, berhasil teman-teman. Jadi kesimpulannya tadi ketika kita sudah mendaftarkan dengan nama, lalu kita ingin mendaftar lagi dengan nama yang sama, otomatis sistem akan menolak dan untuk menyuruh user untuk mendaftar dengan nama lain. Nah, tujuannya di sini supaya nantinya usernya ini tidak terduplikat, jadi sama seperti itu. Mungkin itu teman-teman. Ini tampilannya seperti ini. Ada dashboard untuk menampilkan jumlah datanya, ada data dosen, ada tambah, edit, delete, seperti itu. Dan juga nantinya kita sudah seperti ini, ada tombol logout, seperti ini, sign out. Nah, ini adalah aplikasi sederhana yang sudah saya buat dan sudah saya demonstrasikan seperti itu. Mungkin untuk kesimpulannya, dengan struktur MVC atau kode ICTR seperti ini, seluruh proses CRUD ini menjadi terstruktur dan mudah ya untuk dikembangkan. Dan saya menggunakan model generik agar semua operasi ini atau database dapat dipanggil ulang atau di controller manapun. Dan tampilannya tentunya menggunakan admin LTE 4 ya, membuat aplikasi ini terlihat lebih profesional dan juga responsif. Dan juga kita membuatnya itu tidak bingung ketika kita membuat foldernya dengan rapi, nanti kita bisa mengembangkannya lebih dari itu atau lebih besar lagi seperti itu. Demikian penjelasan yang saya berikan demikian penjelasan saya tentang aplikasi CRUD dengan kode editor 3 ini. Semoga video ini dapat membantu menjelaskan alur atau kerja aplikasi saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam tutur kata atau kurang lancarnya dalam mempresentasikan materi ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.